Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Pandita Prawira Kusuma dengan NPM 2523111004 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Perdagangan Internasional. Di sini saya akan memberikan beberapa informasi mengenai analisis ekspor impor produk besi dan baja berdasarkan HS kode 72. Nah, ini ada agenda presentasinya. Kalian bisa lihat aja ya. Nah, mengapa analisis ekspor impor baja dan besi penting? Produk baja dan besi HS kode 72 merupakan komoditas strategis yang berdampak langsung pada perekonomian dan industri nasional. Analisis ekspor impor ini penting untuk memahami posisi daya saing Indonesia di pasar global, mengidentifikasi peluang dan tantangan perdagangan, serta mendukung pengambilan kebijakan ekonomi yang tepat. Di sini ada landasan teorinya. HS kode 72 mencakup produk baja dan besi dalam sistem harmonisasi internasional. Produk ini meliputi besi kasar, baja setengah jadi, batang baja, dan baja lembaran. Baja dan besi berperan strategis dalam perdagangan global sebagai bahan baku, industri manufaktur, konstruksi, otomotif, dan struktur di seluruh dunia. Faktor yang mempengaruhi ekspor dan impor produk baja dan besi, yang ke-1 ada harga komoditas global dan fluktuasi pasar. Yang kedua ada kebijakan tarif dan regulasi perdagangan. Yang ketiga ada kapasitas produksi industri domestik. Yang keempat ada permintaan sektor produk konstruksi dan manufaktur. Yang kelima ada nilai tukar mata uang dan kondisi ekonomi makro. Selanjutnya ada landasan teori neraca perdagangan dan kebijakan ekonomi. Neraca perdagangan adalah selisih antara nilai ekspor dan impor suatu negara dalam periode tertentu. Surplus terjadi ketika ekspor melebihi impor, sedangkan defisit terjadi sebaliknya. Neraca perdagangan merupakan komponen utama dalam neraca pembayaran, balance of payment suatu negara. Selanjutnya di sini ada neraca perdagangan dihitung dengan rumus NP, ekspor dikurang impor. Surplus neraca mendorong penguatan nilai tukar dan cadangan devisa, sementara defisit dapat memicu kebijakan proteksionis. Pemerintah menggunakan data ini untuk merumuskan kebijakan tarif, subsidi ekspor, dan regulasi perdagangan produk baja dan besi. Selanjutnya ada data ekspor bulanan pengantar. Di sini ada sumber data, periode analisis, dan tren ekspor umum. Nah, di sini nggak kebaca ya sumber datanya, sama highlight tren ekspornya juga. Di sini cuma kelihatannya periode analisis doang. Jadi analisis mencakup data bulanan selama 12 bulan. Setiap bulan dicatat volume ekspor ion, nilai ekspor USD, dan negara tujuan utama untuk mengidentifikasi pola perdagangan. Selanjutnya ada data ekspor bulanan. Di sini ada volume, negara tujuan, dan nilai ekspor produk baja dan besi HS kode 72. Nah, di sini juga sama ya kayak sebelumnya. Yang kebaca cuma negara tujuan utamanya. Yang ke-1 ada India 28%, yang kedua Filipina 19%, yang ketiga Vietnam 15%, yang keempat Malaysia 13%, yang kelima Bangladesh 11%, yang keenamnya lainnya 14%. Nah, di sini ada grafik tren ekspor bulanannya. Fluktuasi volume ekspor produk baja dan besi HS kode 72. Tren ekspor menunjukkan lonjakan signifikan pada kuartal pertama dan ketiga. Penurunan tajam tercatat pada pertengahan tahun, dipengaruhi oleh permintaan global dan kebijakan perdagangan internasional. Nah, di sini sebelah kanan tuh ada grafiknya ya. Kalian bisa lihat aja. Data impor bulanan pengantar. Tren umum impor produk baja dan besi HS kode 72. Di sini ada periode analisisnya. Analisis mencakup data impor bulanan dari Januari hingga Desember. Data mencerminkan volume, nilai, dan negara asal impor produk baja dan besi utama. Selanjutnya ada data impor bulanan
Sini menjelaskan volume negara asal dan nilai impor produk baja dan besi HS Code 72. Negara asal impor utamanya Tiongkok 48%, Jepang 18%, Korea Selatan 14%, India 10%, Ukraina 6%, dan negara lainnya 4%. Tiongkok mendominasi posak pas pasakan baja impor dan Indonesia secara komitmen. Selanjutnya ada data impor bulanan, grafiknya juga. Tren volume impor baja dan besi HS kode 72. Grafik menunjukkan fluktuasi volume impor bulanan, identifikasi periode impor tertinggi dan terendah untuk memahami pola permintaan industri nasional terhadap produk baja dan besi. Sini ada grafiknya ya. Selanjutnya ada neraca perdagangan, penjelasan konsep dan implikasi. Neraca perdagangan adalah selisih antara nilai ekspor dan impor produk baja dan besi HS kode 72 dalam periode bulanan. Sini ada surplus, ekspor, defisit, impor, ekspor. Seimbang, ekspor sama dengan impor. Implikasi surplus menunjukkan daya saing industri baja nasional, meningkatkan cadangan devisa, dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Implikasi defisit mengindikasikan ketergantungan pada produk baja dan impor, tekanan pada nilai tukar, serta perlunya kebijakan penguatan industri dalam negeri. Neraca perdagangan, grafik surplus dan defisit. Visualisasi neraca perdagangan bulanan HS kode 72. Grafik menampilkan surplus hijau dan defisit merah. Neraca perdagangan produk baja dan besi per bulan. Surplus terjadi saat nilai ekspor melebihi impor, sedangkan defisit menunjukkan kondisi sebaliknya. Tapi di sini grafiknya warna kuning ya. Sorry. Selanjutnya ada visualisasi dan tren. Sini menjelaskan dashboard ekspor, impor, dan neraca perdagangan produk baja dan besi. Di sini ada grafiknya juga ya. Tren utama menunjukkan fluktuasi ekspor dan impor sepanjang periode analisis. Surplus neraca perdagangan tercatat pada semester pertama, sementara tekanan impor meningkat di Q3. Faktor pengaruh meliputi permintaan industri, konstruksi, kebijakan tarif, dan dinamika harga komoditas global. Nah, di sini kesimpulan dan langkah selanjutnya yang pertama ada ekspor dan impor produk besi dan baja menunjukkan tren fluktuatif yang dipengaruhi permintaan global dan kebijakan domestik. Yang kedua ada neraca perdagangan HS Code 72 perlu diperkuat melalui peningkatan daya saing industri baja nasional. Yang keempat ada pelaku industri disarankan memantau tren pasar global secara berkala. Yang keempat ada pembuat kebijakan perlu menyesuaikan regulasi untuk mendorong surplus perdagangan. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.